Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nggih. Nggih. Bagaimana kabarnya Bu Sri Utami nggih? Baik, alhamdulillah. Baik Bu. Rumahnya mana Bu? Saya Nganjuk, Pak. Nganjuk Putih. Pace. Pace. Iya. Berapa kilo sih? 22 PP 44. Iya. Naik mobil motor. motor. 44 berarti 2 liter cukup. Enggak tahu, Pak. Enggak pernah ngitung. Motornya apa? BCX. BCE cukup berarti PP paling enggak 20.000. Iya. 25 nih. Berangkat jam berapa Bu? Jam 6 itu longgar sekali. Oh, di sana nggak ada peluang apa? Bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa ya dulu kan saya penempatan kok, Pak. Jadi enggak tahu di Tahun pindah? 2023. Oh, berarti yang tahap 1 ya? Oh, enggak, tahap 3, Pak. Oh, tahap 3. Maksudnya tahap 1 yang buat GTT. GTT sini dulu ya? Iya, GTT Oh, sini. iya. Baik, lanjut Bu Sri Utami. Hari ini saya akan membersamai jenengan ya, Oke. untuk pendampingan individu 1 sampai kurang lebih 3 jam ke depan. Kita akan berdiskusi. Jadi posisi saya di sini bukan sebagai dosen Bu Sri Utami ya, bukan sebagai monef, bukan sebagai pengawas bukan. Jadi kita rekan, saya sebagai mitra, hanya kita diskusi, sharing. Siapa tahu di dalam diskusi atau proses diskusi ini akan beberapa saran ataupun bantuan psikis ataupun psikologis buat jenengan biar kedepannya kita sama-sama saling enak dan jenengan bisa lulus PGP ini. Baik Bu Sri Utami, yang pertama mungkin panjenengan bisa cerita bagaimana Bu jenengan menjalani pembelajaran daring ini selama 1 bulan PGP. Pertama dulu kan saya mendapatkan jadwal itu ya Pak, edaran jadwal itu lumayan kaget setelah saya telaah. Ternyata setiap hari hampir ada kegiatan, kecuali nanti kalau Sabtu Minggu memang free, nggak ada. Nah dari situ saya belajar, oh apa beneran ya nanti. Nah ternyata setelah saya belajar mulai dari 1.1 itu ternyata beneran. Setiap hari itu memang beneran ada kegiatan gitu Pak. Awalnya saya, loh kok gini terus, ada tugas terus, apalagi ya setelah ini, apalagi setelah ini. Awal-awal masih menyesuaikan ya Pak. Paling 1 minggu setelah forum diskusi dengan Fasil itu baru saya menyesuaikan, oh ternyata begini. Selanjutnya setelah demonstrasi sampai dengan 2 mingguan itu baru saya mulai masuk sepenuhnya di LMS itu. Lebih itu ya pertama kaget dulu ya, Iya. Tapi setelah menjalani kan lebih enak mungkin ya. Oh, iya. Baik Bu, untuk yang kedua itu kira-kira apa dalam 1 bulan ini di modul 1.1 yang mempelajari itu dengan rasa itu pencapaian jenengan apa yang jenengan capai? Pencapaian saya gini, dulu kita memang sudah mengetahui lah informasi atau pengetahuan mengenai Ki Hajar Dewantara seperti itu. Tapi nggak begitu lah ya Pak, mungkin awal-awal dulu ya memang kita basicnya pendidikan, tetapi tidak begitu concern dengan pemikirannya begitu. Misal seperti Engarso Suntulodo itu udah tertanam sejak kita SD bahkan, tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya secara fokus gitu. Nah setelah belajar itu filosofi itu, oh ternyata itu kalau kita benar-benar ingin menjadi guru itu kalau kita menerapkan filosofinya itu akan merubah cara pandang kita terhadap murid gitu ya. Kita semakin bisa baik. Awalnya kita punya persepsi berbeda dengan murid ini, oh dia nakal, dia bodoh, tapi setelah kita tahu oh anak itu ternyata punya kodratnya masing-masing. Dengan kodrat itu kita punya cara untuk menuntun. Nah itu. Jadi sistem Among yang diberikan oleh KHD itu saya hayati dan oh saya ternyata selama ini kurang tepat gitu. Saya harus bisa mengetahui karakteristik masing-masing siswa itu punya kelebihan apa, punya potensi apa yang harus ditebalkan itu ya Pak, atau bahkan ada misal ada anak terlambat itu harusnya apa yang jangan ditampakkan dari kesalahannya begitu. Nah dari situ saya semakin sadar bahwa oh kalau kita benar-benar menghayati KHD itu kita bisa menjadi baik sebagai guru. Lebih ke mindset ya. Iya, mindset saya mindset yang
menjadi lebih baik dengan Iya. mempelajari modul titik satu Bu. Iya, betul. Baik, baik. Luar biasa, ini bisa lengkap penjelasannya Bu. Untuk yang selanjutnya Bu, itu kan capaian Bu Sri Utami paling enggak 1 bulan terakhir ini. Untuk itu Bu, dalam mencapai itu kan pasti ada dukungan ya, dari kepala sekolah, dari warga sekolah, guru, dan semua stakeholder. Mereka bentuk bantuan dari kepala sekolah sama stakeholder apa Bu? Kepala sekolah awalnya kami izin dari sejak awal kita pendaftaran itu memang mempersilahkan, karena kebetulan di SMK Semen belum ada yang mendaftar, jadi difasilitasi lah untuk surat menyurat dan lain sebagainya. Setelah kami dinyatakan masuk dan mengikuti pendidikan ini, beliau menghimbau ke kami bahwa silakan jika membutuhkan media untuk berdiskusi, menggunakan fasilitas sekolah, silakan izin begitu. Jadi dukungannya memang sebatas media konsultasi dan penyediaan fasilitas gitu. Dan untuk rekan sejawat insya Allah semuanya mendukung, meskipun dari teman-teman itu belum ada yang mengikuti, tapi beliau ini teman-teman saya saling ingin tahu ini tentang apa gitu loh, saling mensupport, ini tadi kegiatannya apa, ingin tahu begitu Pak. Jadi saya rasa dukungan dari masyarakat, orang tua, saya juga pernah cerita ke murid kalau kan saya kadang posting di WA itu, Bu ini apa toh gitu, oh ini Bu ini guru saya SD, bahkan kadang ada satu teman yang ternyata guru SD-nya siswa saya, oh saya sedang mengikuti ini, oh yaudah Bu selamat sukses, semoga diberi kelancaran gitu. Jadi intinya dari kepala sekolah itu bukan hanya kalau sudah dipersilakan pakai fasilitas sekolah, di sini udah luar biasa sekali gitu. Ada beberapa kepala sekolah itu masih ada pandangan yang sedikit negatif tentang guru penggerak karena banyak cerita meninggalkan pelajarannya waktu proses pendidikan dan sebagainya. Kalau ada teman-teman jenengan yang sudah mendukung, bahkan sampai mereka bahasa kasarnya kepo ya, karena biar mereka ikut tertarik, itu luar biasa. Yang menggambar nggak ada teman, menggambar teman guru, kayak malah nyeklesi lah ibaratnya. Mungkin ada, tapi saya yang nggak tahu. Terang-terangan nggak ada Bu ya, semangat Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya itu pasti jenengan apa itu mendaftar guru penggerak itu kan pasti ada sesuatu yang jenengan khawatirkan. Apa kira-kira yang jenengan khawatirkan? Saya khawatirkan dulu ada rekan yang gini, ada pandangan beda kalau guru penggerak, oh jadi kepala sekolah gitu loh Pak. Jadi itu saya enggak deh kalau kepala sekolah. Jadi saya ikut ini itu hanya ingin menambah kompetensi saya. Saya lama sekali nggak sekolah lagi gitu loh Pak. Jadi saya ingin menyerap ilmu-ilmu lagi, memperbarui cara mengajar saya gitu. Jadi kalau kekhawatiran dalam bentuk celotehan dari teman itu memang ada. Terus kalau dari manajemen waktu, memang kita sudah mensiasati, difasilitasi oleh pakar kurikulum, di pagi hari mengajar, siang harinya bisa menjalankan pendidikan ini. Nanti ada bantuan yang bagus dari kurikulum ya, terkait jadwal itu ya. Iya, jadwal. Tentang harapan yang dengan harapkan dari pendidikan ini, guru penggerak ini, 1 bulan ke depannya apa? 1 bulan ke depan ya harapan saya ini kan ilmunya diberikan ke kami itu sedikit gitu ya Pak. Jadi ini saya kumpulkan gitu. Gunanya apa? Untuk menyempurnakan ilmu saya. Dulu saya belajar KHD sudah sampai ini. Berarti nanti kalau ke depan lagi saya belajar tentang visi misal, oh berarti saya harus begini. Jadi untuk menyempurnakan itu saya butuh penghayatan yang memadai gitu Pak, untuk bisa nanti pembelajaran itu bisa betul-betul bermakna ke siswa. Bagus Bu, luar biasa. Nah berarti Bu Sri kan mempelajari modul titik 1 Bu ya. Selama mempelajari itu ada nggak kira-kira dalam filosofi pendidikan KHD itu yang selaras dengan dunia pembelajaran jenengan di kelas itu? Gitu. Ya ada Pak.
kalau yang paling mengena yang kemarin Pak saya aksi nyata itu sistem AMONG itu ternyata dalam sistem AMONG atau kita menuntun anak itu memang harus Pak. Jadi dulu pandangan saya bahwa mengajar itu ya sekedar saya menyampaikan kompetensi yang dicapai gitu itu disampaikan ke siswa begitu. Tapi setelah saya mengenal sistem AMONG ini, saya betul-betul memperhatikan satu persatu dari siswa saya. Jadi karakteristik persiswa itu saya pahami betul. Dia orang tuanya bagaimana, rumahnya bagaimana, cara dia sampai sekolah itu seperti apa, itu betul-betul saya perhatikan sekarang. Jadi lebih bisa memahami perbedaan karakter. Ya, untuk yang selanjutnya Bu Sri Utami, kira-kira ada nggak dengan adanya jenengan mempelajari modul itu satu yang sebelumnya itu jenengan itu nggak ada rencana untuk jadi guru sidang, tapi setelah mempelajari modul 1.1 jenengan ingin melakukan perubahan rencana hidup sebagai guru, ada nggak seperti itu? Iya, ada loh Pak. Mungkin bisa diceritakan. Kan ada istilah menghamba pada anak itu ya. Yeah. Kemudian saya identifikasi lagi apa sih sebenarnya maksud itu. Kemudian ketemulah titik bahwa sebagai guru kita harus berpihak pada murid gitu. Akhirnya saya merencanakan sesuatu pembelajaran yang bisa mengaktifkan atau melibatkan semua siswa. Jadi tidak ada siswa yang diam, siswa yang ikut temannya, nyontoh temannya itu. Jadi saya skenario pembelajarannya dengan mengaktifkan semua siswa itu terlibat aktif dalam sebuah pembelajaran. Jadi terlibat aktif. Ya. Siswa memandang itu bagaimana yang mereka rasakan? Memandang ke saya, memandang terhadap skenario. Ya, siswa dengan merasakan bahwa pembelajaran itu dia merasakan terlibat semua. Kira-kira yang dirasakan siswa apa itu? Gini, kemarin kebetulan kan ini untuk praktik waktu itu kan masih memasukkan belum semuanya ya Pak, baru beberapa siswa. Nah tapi dari setelah itu saya ngobrol-ngobrol memang ya harusnya seperti ini terus Bu begitu yang dia mau ternyata tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya mengerjakan tugas secara tertulis, tapi kita harus diaktifkan dengan belajar di luar kelas, mengobservasi begitu itu. Jadi siswa itu punya tanggung jawab sendiri, itu malah senang sekali. Berarti bisa dikatakan senang nggak ya? Senang ya? Iya, senang. Jangan memandang itu bagaimana kita rasakan? Iya, saya lega gitu Pak. Bisa ternyata murid saya itu di kelas itu sebenarnya dia tidak hanya diam saja, dia punya potensi lain yang bisa dikembangkan. Di pandangannya juga puas Iya. dari hal-hal baik yang sedang melakukan itu. Kira-kira itu kan ada banyak Bu ya mungkin belum terlalu banyak, ada beberapa. Kira-kira ada nggak yang masih perlu diperbaiki ke depannya? Iya. Variasi mungkin dari variasi pembelajaran saya biar beragam itu saya memerlukan referensi yang lain biar kan tujuannya adalah berpusat pada siswa, jadi saya perlu ragam atau variasi pembelajaran yang lain biar tidak monoton itu saja. Kemarin saya menerapkan memakai discovery learning, kemudian nanti apalagi ya gitu, jadi saya harus memiliki rekomendasi pembelajaran yang bervariasi. Jadi metodenya, metode pembelajaran bervariasi. Itu kan termasuk perubahan konkret yang jenengan laksanakan untuk hal itu sampun jenengan tuangkan dalam jurnal mingguan. Oh, sudah ya. Sudah. Nah, oke, yang penting jangan lupa dokumentasi ya. Baik Bu, Bu Dini sudah melakukan aksi nyata ya? Sudah. Itu tentang apa aksi nyatanya? Aksi nyata saya melakukan pembelajaran teks laporan hasil observasi menggunakan metode discovery learning. Discovery learning ya? Iya, jadi saya di dalam skenario itu saya melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan discovery learning, meliputi identifikasi data sampai dengan pengumpulan data, pembuktian. Nah, kebetulan materi saya adalah observasi, jadi murid itu melakukan observasi di luar kelas. Jadi awalnya saya berikan objek-objek observasi mana dari sekitar sekolah ini yang bisa kalian
jadikan untuk objek. Nah, jadi ketika itu melakukan identifikasi atau pengumpulan data, siswa mendatangi objek-objek itu di luar kelas. Jadi Bisa dengan eksperimen bukan? bukan Bukan ya? eksperimen, jadi Demonstrasi. hanya mengamati objek. Oh, mengamati objek ya. objek. Oke. Dibentuangkan kan dalam bentuk apa? PDF apa? Video ini di YouTube. Video di YouTube, bagus Bu ya. Kira-kira dari Bu Sri Utami bagaimana Bu perkembangan portofolio digital jenengan? Nah, ini portofolio digital saya sudah saya isi-isi Dan ya. ya di Google Sheet, hanya saja belum lengkap. Yang 1.1 sudah mulai saya masukkan, yang 1.2 belum. Dicicil Bu ya. Iya. Nah, oke Bu, selanjutnya Bu Sri Utami masih ingat nggak dengan kompetensi guru penggerak? Iya, kompetensi guru penggerak ada 4 ya Pak. Nah, gimana? Mengembangkan diri dan orang lain, Oke. memimpin pembelajaran, Ya. memimpin manajemen sekolah, Oke. memimpin pengembangan sekolah. Oke, dari 4 kompetensi yang Ibu punya itu kan, 4 kompetensi, apakah persentasenya kecil besar kan pasti jenengan punya. Kira-kira dari keempat itu yang perlu ditingkatkan apa dalam diri jenengan? Memimpin manajemen sekolah. Bisa dijelaskan bagaimana? Iya, karena saya di sini masih menjadi guru, tidak terlibat dalam tim manajemen. Jadi untuk memasuki ke manajemen sekolah saya belum ada ruang di situ. Jadi gini, manajemen sekolah itu bukan berarti jenengan harus masuk gold circle. Gold circle itu yang di dalamnya misalnya bisa dikatakan, mohon maaf ya, ada bakal, ada bendara, enggak harus. Manajemen kan mengatur, memimpin manajemen sekolah itu memimpin pengaturan sekolah dari hal kecil di kelas, pengaturan meja, pengaturan organisasi OSIS, dan bagaimana hubungan dengan guru itu masuk dengan memimpin. Nggak Kalau harus itu saya sudah punya. nggak harus dengan ikut langsung pengaturan uang bos, tata letak, enggak harus itu. Kan kita guru penggerak kan tidak semuanya di sekolah kan punya jabatan. Paham mungkin? Iya, iya. Kira-kira. Berarti kalau porsi itu saya sudah ada karena saya di sini Yang perlu sebagai ditingkatkan apa? berarti yang pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah. Mungkin Ya. kalau dari pengembangan sekolah saya masih internal ya Pak. Internal. Mungkin kalau pengembangan sekolah dari kompetisi yang kebetulan saya bina begitu sudah bisa keluar gitu ya, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Luar biasa sekali. Baik, berarti kan jenengan paling enggak sudah tahu ya. Kayak tadi saya kasih umpan balik ya terkait dengan kepemimpinan manajemen sekolah ya. Itu kira-kira jenengan setelah tahu bahwa jenengan yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi mengembangkan. Kira-kira dengan mengetahui ada nggak ingin ada perubahan rencana hidup ke depan terkait guru sekolah? Tentang pengembangan sekolah. Ya. Iya. Jadi saya lebih aktif lagi, kebetulan saya sebagai pembina klub literasi, jadi Literasi ya? literasi sekolah. Jadi saya perlu mengetahui jaringan yang lebih luas. Jadi apabila ada event-event literasi di luar, di tingkat provinsi atau bahkan nasional, saya bisa terlibat di situ dan menggerakkan komunitas literasi di sini. Komunitas praktisi. Iya. Bagus. Paling enggak Bu Sri Utami sudah tahu peta posisi diri kompetisi ini bagaimana yang perlu ditingkatkan. Baik Bu, kita penutupan hari ini sudah hampir, bahkan ini sudah 3 jam lebih Bu Sri Utami. Kira-kira dari kita berdiskusi ya, ngobrol, sharing 3 jam ini ada nggak pembelajaran atau manfaat yang bisa jenengan ambil? Ya manfaatnya pasti ada Pak. Dengan datang seperti ini saya tidak hanya belajar secara maya ya Pak. Karena kalau belajar secara daring itu mau tanya-tanya itu bingung juga gitu kan. Nah akhirnya kalau dengan bertatap muka seperti ini saya bisa mengetahui oh ternyata harus apa yang harus saya lakukan gitu, itu sangat penting gitu ya. Seperti saya harus menyusun digital, portofolio digital, kemudian memetakan diri saya, apa kelemahan saya dan apa yang bisa menguatkan lagi kelemahan-kelemahan itu. Yang jenengan rasakan apa?
selama ini 3 jam ini? 3 jam ini saya antusias dengan karena saya bisa konsultasi langsung dengan Pak Fandi apa yang menjadi kendala-kendala saya selama mengikuti pendidikan ini. Baik, selama 1 bulan ini kira-kira apa dalam pendidikan Buddha yang jenengan rasakan paling sulit? Paling sulit itu pada eksplorasi konsep. Eksplorasi berarti mempelajari. Iya, mulai dari diri kemudian eksplorasi konsep. Itu waktunya hanya 2 hari saja, bahkan saya harus menuntaskan segala materi di situ, Pak. Jadi saya harus membaca gitu ya. Kadang yang awal-awal dulu materinya banyak, jadi harus membaca dulu sebelum mengerjakan. Jadi kita dipacu oleh waktu ini. Gitu. Terus dengan menyiasati itu bagaimana? Kemudian eksplorasi kedua baru saya siap-siap nih ancang-ancang dulu lebih awal gitu. Jadi saya seperti membuat catatan seperti ini, membaca sekaligus membuat catatan. Kalau dulu kan hanya saya baca kemudian saya ini mengulang lagi akhirnya. Mengulang lagi. Setelah itu membaca plus membuat catatan. Mengerjakan lebih awal sama membuat catatan sekaligus. Oke Bu Sri Utami, untuk tindak lanjut ke depannya saya harap dengan punya catatan tiap modul itu jelajah sama portofolio digital nanti bisa mulai ditampilkan sama aksi nyata. Oke, itu Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pendampingan individu di sini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat panjenengan, buat saya dan buat semuanya di sekolah. Aja Bu, saya tutup. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.